Viralin aja. Fakta mengejutkan terbaru mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing. Polisi mengungkap suatu hal sebelum Rudolf Tobing menghabisi rekannya Eir alias Ica, 36 tahun, di apartemen Pramuka, Jakarta Timur. Rudolf Tobing, seorang terapis anak berkebutuhan khusus, menghabisi rekannya Eir alias Ica, 36 tahun, di apartemen Pramuka, Jakarta Timur. Seperti diberitakan sebelumnya, jenazah Ica ditemukan dalam plastik yang ditemukan di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi, akhirnya terkuak. Sebelum terjadi pembunuhan, Rudolf Tobing ternyata menjalin komunikasi intens dengan sang korban, Eir alias Ica. Ica merupakan teman Rudolf Tobing, namun wanita itu pernah menyakiti hati mantan pendeta tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut sebelum membunuh Ica, tersangka ternyata mengincar korban lain yang juga merupakan rekannya berinisial H. Korban yang jadi target utama itu yang inisial H, tapi yang bersangkutan sulit dihubungi, kata Hengki. Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indriwieni Panjioga mengatakan, Rudolf sempat mencoba menemui H. Tersangka saat itu menghubungi adik H untuk mengetahui keberadaan temannya tersebut. Pelaku coba menghubungi calon korban melalui adiknya, namun responnya kurang sehingga pelaku bergerak ke target berikutnya, yaitu korban I, terang Panjioga. Selain itu, Panjioga mengatakan masih ada korban lain yang menjadi target tersangka. Dia adalah seorang wanita berinisial S yang juga rekan tersangka. Rudolf Tobing dan korbannya, Ica, dalam satu lift sebelum pembunuhan terjadi. Namun, pelaku baru berhasil mengeksekusi korban Ica sebelum akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Rudolf mengaku korban I merupakan targetnya yang paling lemah dan mudah dijangkau. Jadi pelaku menilai korban I ini dekat dengan pelaku dan pelaku tahu bagaimana mengajak korban dengan cara bikin podcast bersama, ucap Panjioga. Alasan Christian Rudolf Tobing membunuh Eir alias Ica bukan hanya karena sakit hati. Ia menghabisi rekan kerjanya karena takut korban lapor polisi dan mengungkap rencana jahatnya terhadap sosok H. H dianggap musuh sekaligus menjadi target yang harus dibunuh oleh Rudolf. Hal itu diketahui setelah polisi mengungkap percakapan terakhir Rudolf Tobing dengan Eir alias Ica sebelum akhirnya dibunuh hingga jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, Rudolf berniat membunuh rekannya berinisial H yang kini bermusuhan. Namun, tersangka mendapat kesulitan untuk membunuh H sehingga dia mengganti target kepada Ica. Ica juga menjadi target Rudolf untuk dibunuh karena dirinya merasa sakit hati karena dikhianati oleh Ica yang akrab dengan H. Untuk itu, Rudolf membuat siasat dengan mengajak Ica siaran podcast pura-pura agar terpancing ikut ke apartemen di kawasan Jakarta Pusat yang menjadi lokasi pembunuhan. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indriwieni Panjioga mengatakan setelah sampai di apartemen, korban dibohongi agar tangan dan kakinya diikat oleh kabel tis sebagai kebutuhan konten podcast. Dalam keadaan tangan dan kaki terikat, pelaku lalu bertanya dengan nada ancaman kepada Ica apakah memilih berteman dengan Rudolf atau sosok H. Pelaku menyampaikan kepada korban, kamu akan ada di kubu mana? Saya atau H? Dan dijawab korban di bagian kamu, kata Panjioga. Rudolf lalu menagih komitmen dari Ica. Dia meminta Ica mengirimkan sejumlah uang kepadanya sebagai modal untuk membunuh sosok H. Pelaku berbicara dengan korban, kamu harus membantu saya dengan cara kamu memberikan saya sejumlah uang untuk membantu saya menghabisi saudara H, jelas Panjioga. Disitulah pelaku mentransfer uang dari rekening korban sebanyak 19,5 juta rupiah. Lalu pelaku juga sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta rupiah, tambahnya. Tidak puas usai berhasil menerima uang dari korban, Rudolf kembali melontarkan pertanyaan kepada Ica. Saat itu Rudolf bertanya apakah Ica tidak akan melaporkannya ke polisi. Rudolf mengaku Ica berjanji tidak akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena tidak percaya, Rudolf mencekik korban hingga meninggal dunia. Walaupun dijawab tidak akan melaporkan, tapi pelaku tidak percaya, akhirnya pelaku langsung membunuh korban dengan mencekik, tuturnya. Rudolf sempat berencana menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi target utama yakni rekannya berinisial H. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan tersangka mencari pembunuh bayaran itu melalui internet. Pelaku sempat pada saat sebelum melakukan pembunuhan untuk membunuh H,
Pelaku sempat men-searching di internet jasa pembunuhan bayaran dan tarifnya, ucap Hengki. Hal ini diketahui setelah penyidik Subdit Jatanra Polda Metro Jaya memeriksa handphone tersangka dan ditemukan riwayat pencarian soal itu. Sementara itu, Panji Yoga menyebut penyewaan pembunuh bayaran itu urung dilakukan karena tarifnya terlalu mahal. Jasa itu, pembunuh bayaran, tidak jadi karena menurut keterangan pelaku itu tarifnya terlalu mahal dan pelaku tidak sanggup, ucapnya. Namun, hal itu tidak membuat Rudolf mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Dia kembali mencari cara lain di internet untuk menghabisi nyawa korban. Akhirnya, dia terpikirkan untuk menghabisi nyawa korban tanpa bersuara. Pelaku men-searching lagi bagaimana cara membunuh orang supaya tidak bersuara. Itu dipelajari selama 3 hari, ucapnya. Polisi juga memastikan Icha tidak mengalami kekerasan seksual baik sebelum maupun sesudah pembunuhan terjadi. Tidak ada kekerasan seksual, tidak ada, ujar Kombes Hengki Haryadi.